Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Pundong dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama kita memasuki suasana ibadah kita pada minggu hari ini. Dan di dalam ibadah ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat nomor 246. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur rela Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sembari kita mohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, yang senantiasa memberikan ajaran tentang hidup supaya kami menyatakan kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup saling mengasihi. Namun pada peribadatan saat ini kami bersama-sama, kami sadar bahwa banyak pelanggaran kami sehingga tidak sempurna dalam kami menyatakan kasih. Tuhan, ampunilah kami dan kuduskanlah kami agar kami menjadi kudus di hadapan Tuhan dan layak menyebut Engkau Bapa. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan nomor 32, kidung jemaat nomor 32. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kulihat salib-Mu, ya Juru Selamat.
aku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Bait yang ketiga. Di dalam bahaya maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap. Jikalau ku tetap di jalan-Mu. Tibalah saatnya kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah kami di surga, saat ini anak-anak-Mu datang dengan keberadaan kami masing-masing, tetapi kami semua rindu untuk menerima sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, hati kami, agar dalam kami menerima firman-Mu, kami boleh dimengertikan tentang makna kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus kiranya memimpin tutur kata kami, juga telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang pada ibadah ini kita ambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 31. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31 yang demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Pundong dimanapun berada, kita bersama-sama akan menghayati firman Tuhan ini, dan berbahagialah setiap kita yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan, memelihara, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa diberkati kehidupannya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mengenal Tuhan kembali dan berkarya. Nah, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya boleh bertanya, berapa lama kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Kemudian pertanyaan selanjutnya, sungguh-sungguhkah kita mengenal Dia? Seberapa jauhkah pengenalan kita kepada Tuhan kalau dibandingkan dengan pengenalan para murid-murid kepada Tuhannya? Saudara sekalian, ada dua murid Yesus yang pada saat itu pulang menuju ke Emmaus. Kedua orang ini memiliki pengetahuan yang lumayan tentang Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Mereka selalu berjalan bersama. Mereka selalu mengadakan pelayanan bersama, selalu masuk keluar kota. Mereka berjalan bersama-sama Yesus. Tentu mereka akan lebih mengenal Tuhannya. Bahkan mereka memiliki pengharapan yang kuat seperti orang Yahudi, yaitu pengharapan di mana sosok Yesus itu nanti akan menjadi sebuah dan sesuatu yang akan membebaskan bangsa Israel. Dia sebagai Mesias yang akan membebaskan belenggu dari penjajahan Rom. Saudara sekalian, Mesias ini sangat dinanti-nantikan dan diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Begitupun ini juga tertanam pada pikiran
dan kehidupan kedua murid ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak pengalaman yang selalu dialami oleh dua murid ini. Bahkan pengalaman yang terakhir itu adalah ketika dia mendapatkan berita dari perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Kedua orang ini sebetulnya sudah menerima berita tentang kebangkitan Yesus. Tetapi saat itu memang kedua orang ini seolah-olah abai dengan berita itu. Maka dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Yesus pun dengan ungkapan yang sangat sederhana mengingatkan mereka kembali supaya mereka sadar. Tetapi mereka pun belum mengerti apa ungkapan Yesus dalam perjalanan itu. Ternyata saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari maknanya. Sehingga Yesus harus menguraikan lagi kepada mereka, menguraikan lagi. Seperti ayat 25-27. Saudara sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mereka tidak mengenal Yesus saat itu? Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Yang pertama adalah rasionalitas mereka, sehingga peristiwa kebangkitan tidak bisa mereka terima dengan akal sehat mereka. Karena mereka hanya mengutamakan akali, rasio. Tidak mungkin orang mati akan bangkit. Yang kedua, perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengenali Tuhan. Dan ini terjadi pada diri Thomas yang minggu lalu kita gumuli bersama-sama. Saudara sekalian, satu hal yang pasti, Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai kepada kesadaran yang benar. Saat itu Tuhan memperagakan ulang perjamuan akhir. Mata mereka dicelikkan sehingga dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit. Memang pada saat itulah seolah-olah Tuhan dengan tangannya mencelikkan mata mereka. Padahal sebetulnya ini karena tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka sadar, ingat kembali tentang peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan dengan benar itu merupakan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketakutan, kecemasan, keputusasaan itu akan senantiasa menutupi mata batin kita, mata iman kita, sehingga kita tidak pernah, bahkan kita kemudian tidak hafal, tidak mengenal Tuhan kita yang selalu memberikan berkat kepada kita. Saudara, mengingat hal ini, kalau kita boleh jujur, saat ini banyak orang yang lebih mengenal virus corona daripada mengenal Tuhan. Virus corona mungkin satu hari kita menyapa, kita menyebutkan beberapa kali. Tapi ketika kita harus menyebut Tuhan kita, sering-sering kita abai. Padahal ketika kita selalu menyebut virus corona dimanapun tempat, maka sama halnya kita itu menyebarkan ketakutan, kecemasan, ketidakpastian. Tetapi kalau kita menyebarkan tentang pengenalan kita akan Tuhan,
Nah, saudara sekalian, kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasih. Tentu yang akan kita sebarkan adalah bagaimana kita sekarang berupaya meski di situasi yang seperti ini, tetapi mengasihi itu lebih utama dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang lain yang saat ini sedang dalam kecemasan, dalam kesedihan, itu juga merupakan sesuatu yang penting dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara sekalian, memang kita semua diberikan akal budi. Marilah akal budi kita gunakan untuk berkarya di dalam Tuhan. Jangan kita selalu memberikan dan menyebarkan hal-hal yang justru membuat orang lain menjadi cemas. Tapi marilah ketika kita sudah mengenal Tuhan kembali, maka kita akan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedikit dan sederhana di dalam kita berkarya, ketika itu kita lakukan dengan tulus, itu membuat nama Tuhan menjadi harum. Tuhan senantiasa memberkati kita dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat merayakan kemenangan Tuhan, dan kita semua dilarang untuk cemas, dilarang untuk sedih, apalagi kemudian kita tanpa daya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati keberlangsungan kehidupan kami. Di saat-saat dunia saat ini prihatin, tetapi kami, Tuhan, izinkan dalam suasana tetap sukacita, bersemangat, terlebih di dalam kami menghayati ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa campur tangan akan kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami senantiasa dekat kepadamu. Tuhan, saat ini kami boleh berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, orang tua kami yang pada saat ini sedang dalam suasana sakit dan pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan hadir memberikan berkat berupa kesehatan dan pemulihan kekuatannya. Tuhan berkati Bapak Setio Martono, Tuhan berkati Ibu Surahmat, Bapak Sudiat, Ibu Satirah, Ibu Karso, Bapak dan Ibu Suharlan. Kami juga mohon Tuhan berkati Ibu Marto Sentono dan juga para adiuswo, seluruh jemaat GKJ Pundong yang saat ini sedang dalam kondisi sakit dan pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, sehingga mereka tetap semangat bahwa kesehatan itu ada. Kesehatan itu sudah dijaminkan oleh Tuhan bagi kehidupan jemaat kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini bersama-sama dengan masyarakat di dunia bergumul dengan satu situasi yang bagi orang lain ini menjadi sebuah kecemasan. Tapi karena kami mengenal Tuhan, justru saat ini kami
boleh bersama-sama hidup, boleh bersama-sama mengucap syukur dalam ibadah, dan bahkan hampir tidak ada pembatasan dalam iman kami, meskipun pembatasan-pembatasan itu ada dalam segi jasmani kami. Tuhan, kami mohon Tuhan pulihkan kondisi bangsa dan negara kami, begitu pula kondisi di seluruh dunia. Biarlah kami boleh menghayati akan keberadaan kami yang sebetulnya serba terbatas. Dengan makhluk, dengan virus yang sangat kecil pun, kami harus memperhatikan kehidupan kami supaya tetap sehat. Tuhan kiranya menolong kami, menolong anak-anak-Mu, menolong jemaat Tuhan dimanapun tempat, termasuk di GKJ Pundong dan sekitarnya. Tuhan, berkati kami agar dalam situasi yang memprihatinkan ini kami dalam keadaan yang cukup apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Begitu pula kami senantiasa sehat. Berkati para medis, tim medis, para dokter yang saat ini bersama dengan sukarelawan, anggota TNI Polri menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan COVID-19. Berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan yang prima kepada mereka. Begitu pula keluarga-keluarga mereka juga Tuhan berkati dan berikan kesehatan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, dan di dalam kita mengumpulkan persembahan akan kita iringi dengan kidung jemaat nomor 450 bait 1 dan bait yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait ketiga. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi yang penuh kasih, terima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kami hari demi hari. Sampai saat ini kami merasakan cukup bahkan berkelimpahan karena berkat Tuhan. Terlebih saat ini kami Tuhan izinkan untuk memberikan dan mengumpulkan persembahan. Terimalah dan berkati persembahan ini agar dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam aksi-aksi yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya
memberkati kami semua, keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti peribadatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah dari PKJ atau pelengkap Kidung Jemaat nomor 282. 282 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.